Kalian dengar nggak? Katanya Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus. Serius? Kenapa baru dengan sekarang? Yang penting merdeka, kita sekarang akhirnya bebas. Iya benar, merdeka untuk semua rakyat Indonesia. Iya betul, termasuk kita di Manado. Lihat-lihat, pasukan pemuda Indonesia berjalan ke arah kita. Iya, aku melihatnya. Mereka sudah membawa bendera merah putih. Rakyat sudah pasti tahu tentang berita kemerdekaan ini. Mari kita kibarkan bendera merah putih di seluruh tempat ini. Iya, aku setuju. Sekarang torang nyanda boleh cuma diam saja. Kantor-kantor Jepang harus terang ambil alih. Dan senjata dorang juga harus diserahkan. Ya benar, ini kesempatan kita untuk tunjukkan kebanggaan bangsa kita di Manado. Ayo kita lakukan ini secara cepat agar kesempatan ini tidak sia-sia. Merdeka! Berita proklamasi sudah kita pastikan benar, Indonesia sudah pasti merdeka. Tapi kita tetap harus waspada. Rakyat Sulawesi Utara tidak boleh lengah. Pak, berarti memang kita sudah merdeka? Benar, tapi perjuangan ini belum selesai. Hei, Siapa kalian? kami datang sebagai sekutu. Kami punya urusan di sini. Kalian ikuti perintah, jangan membantah. Status kalian masih belum jelas. Dan ingat, Belanda masih punya urusan di wilayah ini. Manado berada di bawah kendali Belanda. Proklamasi itu hanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan Sulawesi tidak termasuk. Jadi jangan bertindak bodoh, kembali ke rumah kalian. Ini perintah dari pemerintah Belanda yang harus kalian patuhi. Tidak, jangan sembarang bilang begitu. Proklamasi itu untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk torang di Manado. Kita ini rakyat Indonesia, bukan milik Belanda lagi. Kalian pikir bisa melawan tentara sekutu? Belanda punya kuasa. Rakyat Sulawesi Utara tidak sudi dijajah kembali. Kalian tidak berhak meremehkan kami. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang akan berkuasa di Manado. Stop. Sudah, aku capek. Kita di sini dulu saja ya. Baiklah, sejujurnya setelah sekutu dan Belanda datang, situasi jadi makin kacau. Lihat saja nanti, kita tidak akan tinggal diam. Benar, kita tidak boleh diam. Rakyat mungkin akan kalah, tapi belum tentu menyerah. Kalau Belanda kembali berkuasa, kemerdekaan kita bakal sia-sia. Intinya, torang harus buat strategi baru. Kalau boleh tahu, strategi apa yang akan dilakukan? Untuk saat ini strateginya belum bisa dipastikan. Rencananya masih disusun. Torang harus lihat keadaan dan menunggu arahan dari pimpinan langsung. Yang penting, sekarang semua tetap waspada dan siap kalau keadaan tiba-tiba berubah. Rakyat butuh keberanian, tapi juga butuh rencana. Selama kita masih percaya pada kemerdekaan, kita masih punya harapan. Lalu setelah itu apa rencananya, Pak? Kita tunggu waktu yang tepat. Tapi satu hal yang jelas, Belanda tidak boleh merasa dirinya menang. Baik, Pak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor Komandan, ada berita baik. Banyak pemuda Indonesia dan rakyat Manado yang siap turun untuk melawan Belanda. Saya dengar mereka tidak takut. Benar, mereka hanya mengikuti perintah dari jenderal. Kami juga akan siap jika kami harus melawan mereka sampai habis titik darah ini demi kemerdekaan wilayah Manado. Kami akan selalu siap kapanpun itu. Informasi saya terima. Silakan kembali bertugas. Siap, kembali bertugas! Hei kalian, apa-apaan ini? Kalian masih berani berkumpul di daerah ini? Bukannya sudah jelas siapa yang akan menguasai Manado? Kemerdekaan kalian hanya ilusi. Rakyat seperti kalian tidak berguna dan hanya buang-buang tenaga. Kalian boleh merasa di atas angin sekarang, tapi jangan salah, kami belum menunjukkan langkah kami yang sebenarnya. Semua akan jelas pada waktunya. Kalian tidak akan menang, kalian sudah pasti kalah. Lebih baik kalian menyerah sebelum semuanya hancur. Kami tidak akan menyerah, kami hanya menunggu waktu yang tepat.
kalian hanya mempunyai senjata. Bukan berarti kalian memiliki kemerdekaan wilayah ini. Mereka hanya milik kami. Sepertinya kalian belum mengerti. Lihat saja, kalian akan segera mengetahuinya. Sekarang sudah saatnya. Bangsa kita yang menentukan nasibnya. Benar, kita hanya punya dua pilihan, melawan atau akan menghilang selamanya, dan kita harus tetap memilih untuk melawan mereka. Berita proklamasi sudah menyebar di seluruh wilayah Manado. Rakyat pasti sudah menunggu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau Belanda terus memprovokasi, Manado bisa kuasai selamanya. Selamat siang. Maaf Komandan, apakah berita proklamasi sudah sampai kepada Komandan? Kapan rencananya dimulai? Ya, sudah. Jika berkenan, saya ingin menanyakan, apa kita ada rencana untuk kemerdekaan ini? Sudah tentu, kita sudah susun sejak tanggal 7 Februari dan puncaknya di tanggal 14 Februari. Apa? 14 Februari? Itu waktu yang terlalu dekat. Markas militer Belanda di Telling harus dikuasai dengan cepat. Sasaran pertama, gerbang pintu depan. Lalu, setelah itu, sasaran keduanya apa? Ruang komunikasi, jangan sampai mereka minta bantuan. Kalau begitu, apakah ada lagi setelah ini? Pos pimpinan dan bendera, itu adalah simbol kekuasaan mereka dan kita harus menguasainya. Apa kalian dengar percakapan mereka di dalam? Ya, mereka sedang merancang rencana untuk mengalahkan kita. Angkat tangan, jangan ada yang bergerak. Pasukan, tangkap mereka. Apa-apaan ini? Lepaskan kami! Kalian tidak bisa menangkap kami seenaknya. Diam, atau kalian akan menerima hukuman yang lebih berat. Bawa mereka ke markas. Kalian lihat tidak? Mereka ditangkap. Rencana mereka bagaimana? Siapa yang akan menjalankan rencana mereka? Aduh, bagaimana ini? Tanpa mereka, kita tidak bisa menyerang. Belanda mau mematahkan semangat rakyat. Kita jangan tinggal diam dan harus butuh bantuan. Tenang saja, kita tidak ada alasan untuk mundur. Komandan Mambi, apa benar Kenil berpihak pada kita? Ya, tidak semua Kenil berpihak pada Belanda. Banyak dari Torang seperti orang Minahasa yang berpihak pada wilayah Manado. Dan ini tanah Torang juga, sudah pasti Torang tidak akan diam. Serangan akan tetap jalan, tapi pimpinan sekarang ada di bawah kendali saya. Tapi tadi Letnan Charles dan Sasan Wisan beserta para pemuda baru saja ditangkap oleh Belanda. Ya, kita sudah tahu hal itu. Sudahlah, kalian pulang saja. Jaga diri kalian di rumah masing-masing. Maaf Komando, apakah Komando sudah tahu kejadian tadi? Ya, saya sudah tahu. Maka dari itu, kita harus susun rencana. Pertama, kita bebaskan mereka dahulu, lalu semua paham? Siap, paham, Komandan! Bagaimana ini? Kita sudah tertangkap. Tenang saja, kita tidak akan menyerah begitu saja. Benar, lihat saja nanti siapa yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Jaga mereka dan bijak, jangan sampai mereka terlepas. Komandan, orang sudah datang. Siapa kalian? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Di mana pemimpin kalian? Kalian mencari pemimpin kami. Bersiaplah, beliau ada di sekitar kalian. Kami datang ke sini hanya ingin membebaskan kedua komandan serta pasukan pemuda Indonesia kami dan ingin memperjuangkan tanah kami. Kalian tidak akan bisa. Pasukan, pastikan semua siap. Mereka mungkin coba menyerang kita. Kalian semualah yang harus pergi dari wilayah ini. Bahwa kenyataannya, tanah ini harus segera dikosongkan. Jika kalian melanggar,
maka kami tidak memiliki pilihan lain selain kalian mati di tangan kami. Indonesia sudah merdeka. Dorang tidak bisa cenaka mengambil alih. Jika memang torang harus berperang, maka merdeka atau mati. Baiklah jika itu maumu. Sukan Sareng! Akhirnya, wilayah ini kembali ke tangan torang. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanah
sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang 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 sifat tokaan matego tego gorokan sayang satu mangemo tanaman jauh mangemo milelek lako sayang satu mangemo tanaman jauh mangemo milelek lako sayang Sayang, sayang, sifat tokaan matego, tego, gorokan sayang Sayang, sayang, sifat tokaan matego, tego, gorokan sayang Sako mangemo tanaman jauh mangemo milelek lago sayang Sako mangemo tanaman jauh mangemo milelek lago